Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldin Supriyadi, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2021. Gelombang 1, angkatan 39, kelompok 4, nomor absen 40, akan mempresentasikan tentang Muhammad Natsir, biografi beliau, serta sumbangsih terhadap negara dan nilai-nilai dasar yang dapat diambil dari beliau. Tugas agenda 2, Muhammad Natsir. Kutipan dari beliau yaitu, jabatan dan kedudukan tak seharusnya mengubah kesahajaan. Biografi beliau. Perdagangan dan agama adalah dua hal yang begitu lekat dengan Muhammad Natsir sejak terlahir di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908. Berkali-kali dia tinggal bersama saudagar dan tak henti menuntut ilmu agama Islam. Saat menimba ilmu di Holland Indische School atau HIS, ia juga tetap belajar di madrasah diniyah. Selepas dari HIS, Natsir melanjutkan studinya ke Mir Witgebreid Leger Onderwijs atau MULO, lalu ke Algemeen Middelbare School AMS di Bandung. Kegemarannya berorganisasi dimulai sejak di MULO. Natsir antara lain bergabung dengan Pandu Nasional Islamits Pavindi dan Young Islamits Bond. Kiprahnya terus mengemuka di berbagai organisasi. Ia kemudian menjadi Wakil Ketua Komite Nasional Indonesia atau KNIP dan Presiden Liga Muslim Sedunia atau World Muslim Congress dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Natsir menyita perhatian ketika menyampaikan mosi integral pada 1950. Ia lantas diangkat menjadi Perdana Menteri walaupun hanya sebentar bertugas karena ada penolakan dan perlawanan dari Partai Nasional Indonesia atau PNI menyusul kritik terhadap Soekarno atas ketimpangan kesejahteraan antara Jawa dan luar Jawa. Ketidakpuasan membuat Natsir bergabung dengan Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Ini membuat ia ditangkap dan dipenjarakan pada 1962. Sikap kritis Natsir berlanjut pada era Orde Baru. Natsir termasuk salah satu penanda tangan petisi 50 pada 5 Mei 1980. Meski demikian, sosok yang meninggal pada 6 Februari 1993 ini telah berkontribusi besar, antara lain dengan mencairkan hubungan Indonesia dan Malaysia. Sumbangsih terhadap negara. Yang pertama, tahun 1923 ia bergabung dengan Young Islamits Bond atau JIB dan Jong Sumaratani Bond atau JSB. Disinilah ia mulai bersinggungan dengan para pemuda pergerakan nasional asal Sumatera Barat yang telah bersama-sama menopang berdirinya RI, termasuk Muhammad Yamin dan Bahdir Johan. Yang kedua, mimpi Natsir terrealisasi pada 1932 dengan berdirinya sekolah partikelir swasta di Bandung yang nantinya bernama Sekolah Pendidikan Islam, karena pendidikan adalah kunci. Sekolah ini menggabungkan pengetahuan umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah-sekolah kolonial dengan pendidikan Islam. Yang ketiga, pada tahun 1943 sampai 1945 bergabung dengan Masyumi. Beliau adalah founding father dari Partai Besar Islam pada waktu itu, yaitu Masyumi. Yang keempat, beliau memiliki andil yang besar dalam menjadikan pasal ketuhanan yang Maha Esa sebagai point of reference dari Pancasila. Dia mengatakan bahwa ruh dari Pancasila itu harus terletak pada sila pertama.
Sehingga Pancasila yang menurut Bung Hatta merupakan fundament moral dan fundament politik bangsa Indonesia, tidak menjadi dasar negara yang sekularistik dan materialistik. Sumbangsi terhadap negara yang kelima. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian yang keenam, kemudian Muhammad Natsir menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia. Yang ketujuh, Natsir sang penyelamat negara. Ketika Belanda menggunakan strategi negara bonekanya, Natsir dalam mempersatukan negara ini melalui mosi integralnya, mengajak negara-negara bagian pada waktu itu Indonesia masih berbentuk RIS untuk membubarkan diri dan bersatu dengan Republik Indonesia yang pada waktu itu berpusat di Jogja. 8. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno 17 Agustus 1950, namun ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Yang 9. Beliau berjasa mengirim nota kepada Tengku Abdul Rahman dalam rangka mencairkan hubungan dengan Malaysia. Kemudian yang ke-10 adalah beliau yang mengontak pemerintah Kuwait agar menanam modal di Indonesia dan meyakinkan pemerintah Jepang tentang kesungguhan Orde Baru membangun ekonomi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Nilai-nilai dasar yang dapat diambil dari beliau adalah sederhana. Ketika itu Natsir adalah Menteri Penerangan RI. Ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah ditemui di antara para pegawai pemerintah manapun belakangan. Natsir hanya memiliki 2 setel kemeja kerja yang sudah tidak begitu bagus. Natsir tak malu menjahit kemejanya bila robek. Hal itu sampai membuat para pegawai Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk membelikan Natsir baju agar terlihat seperti menteri sungguhan. Nilai-nilai dasar yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu beliau menolak pemberian sebuah mobil dari tamunya. Padahal mobil yang akan diberikan sang tamu kepada Natsir yang saat itu memimpin fraksi Masyumi di parlemen adalah buatan Amerika Serikat yang tergolong mewah. Dalam pandangan Lis, mobil itu bisa menggantikan mobil ayahnya yang sudah kusam. Natsir berpandangan lain. Ia pantang menerima pemberian seseorang yang lantas akan menjadi beban dalam menjalankan amanah. Natsir memang lebih suka memenuhi kebutuhan hidup dengan perjuangannya sendiri. Bertahun-tahun Natsir tak malu menumpang di paviliun rumah Prawoto Mangku Sasmito. Dia pun sempat menumpang di rumah Haji Agus Salim. Baru pada 1946 pemerintah memberikan rumah dinasnya kepadanya. Nilai-nilai dasar yang selanjutnya adalah kerja keras. Pada tanggal 3 April 1950, ia berusaha mengajukan mosi integral Natsir dalam sidang pleno parlemen. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1950. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.